Wasighatut takbiril mandubatu allati tadawalat alaihal a'saru fil qura wal amsari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dan bermula lafaz takbir yang disunnahkan yang terus menerus walaupun bergantinya masa, baik di kampung maupun di kota. Jadi ini dari dulu lafaz takbir pergantian masa dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, ya tetap dibaca ini lafaz takbir baik di kampung-kampung maupun di desa-desa dan di kota-kota. Semuanya dibaca ini. Lafaznya ini, ya, jadi nggak pernah diganti. Ya, lafaznya apa yang kita udah paham dan kita udah ya hafal, bahkan ini sangat familiar di telinga kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. 3 kali tuh biasa. Allahu akbar. Jangan dipanjangin, jangan Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, jangan. Ya. Jadi memang kita kalau melafazkan sesuatu harus tahu huruf-hurufnya. Jangan sekedar dengar doang. Nah, ini kalau kita ngaji kita perhatiin tuh hurufnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, jadi ya kita benar-benar lafaznya sesuai dengan tulisannya. Jadi artinya Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jangan walillahil apa ya, ada yang baca Allahu akbar walillahil ilham. Ada ilham walillah ilham. Nah, ada yang sedengar baca begitu karena dia cuma dengar doang, ya cuma sekedar dengar. Ya mau melafazkannya dia kagak tahu hurufnya dan kagak mau belajar. Begitu. Ini makanya kalau belajar begitu pentingnya. Walillahil hamd. Tuh. Jadi begitu bacanya. Jangan walillah ilham. Bang Ilham dipanggil. Ya, bang gitu. Jadi jangan. Nih pentingnya ngaji saya ulangi sekali lagi begitu. Jadi Allahu akbar walillahil hamd. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Allah maha besar, Allah maha besar. Walillahil hamd. Artinya apa? Dan bagi Allah lah segala pujian. Jadi pujian itu milik Allah. Walillahil hamd. Kalau walillah ilham apaan artinya? Nah, kan begitu. Ya, kadang-kadang kita sering dengar itu orang baca takbir tegas banget lagi. Ya, walillah ilham. Walillah ilham. Ya, nah itu. Jadi tolong pahami benar. Tuh. Jadi lafaz-lafaznya jangan sampai salah. Allahu akbar. Jangan dipanjangin. Sami Allahu liman hamidah. Jangan dipanjangin. Jangan sami Allahu liman hamidah. Salah. Ya. Makanya kalau lagi ngaji perhatiin. Gitu. Sami Allahu liman hamidah. Tuh, dalnya ya enggak panjang. Kalau panjang ya udah jelas salah. Nah, begitu. Allahu akbar. Tuh, jangan Allahu akbar. Ya, azan pun kadang-kadang banyak yang begitu bacanya Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, begitu. Jadi jangan ya. Ya, sami Allahu liman hamidah. Tuh, jangan sami Allahu liman hamidah. Tuh, salah Bapak Saudara. Tolong diingetin. Kalau ada saudara kita kebetulan bacanya salah, diingetin. Ya, jangan salah tuh amal lu tuh. Nah, begitu. Masa sami Allahu liman hamidah aja belum ngerti. Ya, hamidah. Nah, gitu. Kan ada tulisannya sami Allahu liman hamidah. Kita kalau baca terbayang. Tulisannya terbayang. Nah, seperti itu. Nah ini nih ya, jadi walillahil hamd, jangan walillah ilham ya. Itu lafaz takbir yang udah biasa
udah familiar dari dulu sampai saat ini di kota, di kampung. Itu orang kalau malam takbiran bacanya itu kalimat. Wa yustahabbu ayyazida ba'da dzalika, dan disunnahkan ayyazida menambahkan siapa orang yang takbir ba'da dzalika, setelah itu ya apa? Kullahu, semuanya. Kalau bisa semuanya dibaca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dah ay fi wa'dihi binasri nabihi wa jundihi wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah itu kalimatnya, kalau komplitnya begitu. Sekarang lihat artinya ya. Jadi disunnahkan kita nambahin lagi secara keseluruhan lafaz takbirnya dengan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar dengan sempurna besarnya. Tuh, jadi kabiro itu jadi maf'ul mutlak. Ya, jadi maha besar secara sempurna, benar-benar tuh udah akbar pakai kabiro lagi. Akbar udah isim tabdil. Kabiro pakai maf'ul mutlak, masdar. Ya, biasanya kalau masdar itu untuk menguatkan lit takkid. Jadi Allah benar-benar besar, udah maha besar terus benar-benar besar. Itu namanya Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsira, dan bermula pujian milik Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah di setiap saat. Ya, pagi, siang, malam, sore, itu bukratan wa asila, setiap saat, setiap waktu Allah maha suci. Suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang disekutukan oleh orang-orang. Ya, jadi maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tidak pantas yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saat, di setiap waktu. Itu namanya bukratau wa asila. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wa la na'budu illa iyyah, dan tidaklah kami menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi artinya kita hanya menyembah kepada Allah. Mukhlishina lahuddina, dalam keadaan benar-benar ikhlas mengharap ya, yaitu redoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir benci. Tuh, kadang-kadang ada yang nambahin walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Ya sebenarnya sih yang diajarkan di kitab-kitab walau karihal kafirun aja. Walau karihal kafirun itu lafaz yang dibuat oleh para ulama, lafaz takbir. Ya, enggak ada walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun. Tapi kalau mau ditambahin ya kagak apa-apa dah. Ya, karena kita suka nambahin gitu kadang-kadang. Ya, tapi sebenarnya hanya walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wahdah itu artinya hal keadaan sendiri. Jadi wahdah itu jadi hal, walaupun dia isim ma'rifah, tetapi dia ditakwil dengan isim nakirah. Jadi wahdahu maknanya munfaridan, hal keadaannya sendiri. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, hal keadaannya sendiri. Shadaqa wa'dah, yang membenarkan ya akan janjinya. Jadi benar tuh ya akan janji-janji Allah. Jadi janji Allah benar. Ai fi wa'dihi. Jadi shadaqa fi wa'dihi. Asalnya begitu. Jadi ada binazil khafid. Jadi wa'ad, shadaqa wa'dah, benar. Fi wa'dihi, asalnya begitu. Sebab fa'ilnya shadaqa itu Allah. Allah benar. Ya shadaqa benar. Siapa yang benar? Allah. Nah benar apanya? Wa'dahu bukan jadi maf'ul itu bukan, tapi jadi mansubun binazil khafid. Asalnya shadaqa fi wa'dihi, begitu. Jadi Allah benar dalam janjinya. Janjinya Allah apa? Binasri nabihi wa jundihi, membela
menolong nabinya dan tentara-tentaranya. Ya, jadi kelompok golongan Nabi Muhammad itu akan ditolong oleh Allah. Makanya kita selalu baca takbir begitu, shadaqah wa'dah, benar tuh janji Allah. Ya, Allah akan menolong Nabi Muhammad dan Allah akan menolong ya tentara-tentara Nabi Muhammad SAW. Wa nasara 'abdah, dan juga akan menolong hambanya. Tuh nasara itu Allah yang menolong. Menolong siapa? Abdahu, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, ai sayyidina Muhammadan, yaitu pemimpin kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'azza jundah, dan Allah juga akan mengagungkan dan memuliakan tentara-tentaranya Nabi Muhammad. Maksudnya siapa? Jundah wahumul muslimun, mereka itu adalah orang-orang Islam. Wa hadzihil kalimatu qabla annaha waridatun, ya kila ya, wa hadzihil kalimatu, dan kalimat ini kila dikatakan innaha waridatun, ini merupakan warid. Ya, ada yang bilang ini emang warid dari Nabi begitu kalau takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah. Ini kalimat katanya kil datang dari Nabi, warid dari Nabi. Wakila, ada yang bilang lagi lam tarid, kalimat ini tidak datang pisaiin, ya sedikit pun min kutubil hadisi, dalam kitab-kitab hadis. Ada yang bilang lagi ini kalimat enggak ada keterangannya dalam hadis-hadis. Ya, tadi dibilang kil, ada yang bilang ini warid dari Nabi. Tapi ada yang bilang lagi kalimat takbir ini tidak warid dari Rasulullah karena tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Lakinnaha ziyadatun, akan tetapi ini tambahan aja. Ya, kalimat ini adalah tambahan. La ba'sa biha, enggak apa-apa. Tuh, jadi enggak apa-apa ditambahin. Ya, seperti ini. Ai kullu man qatalan nabi, ya, wa hazzamal ahzab, dan juga akan menghancurkan semua musuh-musuh Nabi. Tuh, jadi musuh-musuh Nabi akan dihancurkan. Allah akan membela umat Islam, tentara-tentara Rasulullah. Kemudian akan menghancurkan ya tentara-tentara yang memusuhi Nabi. Wa hazamal ahzab, ai ya man qatala atau kullu man qatala. Wa hazama, dan menghancurkan al ahzab, siapa ahzab? Ai kullaman qatala Nabi, semua orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahdah, hal keadaannya sendiri. La ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar kecuali Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Li anna tilka ziyadata munasabatun lidzalikal waqti, karena tambahan itu merupakan cocok munasabah bagi waktu itu. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah SAW qala, berkata nahwa zalika, yang sama seperti itu, fis sofa, pada saat lagi di bukit Sofa. Wa yusannu ba'da zalika, dan disunnahkan setelah itu as-salatu wassalamu, mengucapkan salawat dan salam. Ka'ayyakula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala ansari Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad wa ala zurriyati Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Kita belum tuh, di Indonesia belum tuh baca takbir begitu. Tapi kalau di Arab begitu baca takbirnya, ditambahin dengan baca selawat. Terakhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, terus nanti di akhirnya wasallim tasliman katsira. Baru lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai semua
nanti ditutup sunnah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad, terus sampai wasallim tasliman katsira. Ya, itu kalau di Mekah, di Madinah saya perhatiin tuh ya dibaca. Oh, ternyata ada di kitab-kitab tuh pakai selawat. Kalau kita kan belum pernah ya, belum pernah coba dah dengar di masjid mana, di mushola mana, di kampung kita, di daerah kita Indonesia pun, bentuk negara pun belum ada yang baca seperti itu. Ya, padahal ada, ya ada keterangannya baca selawat setelah itu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai wasallim tasliman katsira. Sekarang artinya seperti ya dia mengucapkan, pokoknya disunahkan setelah itu baca selawat dan salam. Selawat dan salam aja bagaimana kayak bentuknya selawat dan salam. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallim tasliman katsira. Terus sholli sama salim selawat dan salam namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallim tasliman katsira. Nah, itu udah sunnah tuh, baca selawat dan salam. Contohnya, ya Allah, sampaikanlah selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad, dan atas sahabat pemimpin kita Nabi Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad, dan selawat juga disampaikan kepada penolong-penolong Nabi Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad, dan selawat ini juga sampaikan kepada istri-istri Nabi Muhammad wa ala zurriyati sayyidina Muhammad, dan juga selawat ini sampaikan buat zurriyah keturunan Nabi Muhammad. Wasallim tasliman katsira, sampaikanlah salam juga dengan salam yang banyak. Jadi kalau kita baca selawat, kalau bisa diiringi dengan baca salam. Allahumma sholli ya ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ada kata-kata wasallim atau Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi itu ya dianjurkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi perintahnya bukan salawat doang tapi salam juga. Gitu. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu kalau baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya belum salam tuh. Ya, wasallim tasliman katsira. Nah, seperti itu. Jadi kita ngamalin perintah. Ya, jangan selawat saja tapi salam. Atau kalau kagak mau kelupaan, rendengin aja dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilah wasallim salaman taman. Nah, itu berarti udah gabungan, ada salawat ada salam. Ya, nah itu jangan dilupain tuh. Sebab salawat dan salam perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wasallim wa barik alaihi. Nah, itu berarti kita langsung diperintah sama Allah, langsung kita kerjain. Siap, sami'na wa ata'na. Jadi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi atasnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Wa yakulu, dan dia makan, au yashrabu, atau dia minum, fi idil fitri qablas shalah, sebelum sholat kalau itu idul fitri. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat idul fitri, sunnahnya kita makan dan minum terlebih dahulu. Makanya disebut idul fitri. Id artinya hari raya, al fitri berbuka. Sebelum kita melaksanakan id, kita berbuka dulu di rumah tuh. Ya, jadi jangan sampai belum makan belum minum udah datang ke masjid. Nah, sunnahnya makan dan minum terlebih dahulu, baru kita melaksanakan sholat id. Nah, ini yang dikatakan disunnahkan makan dan minum pada waktu sholat idul fitri, sebelum sholat. Sunnah dah, sebelum berangkat sholat kita makan, kita minum walaupun sekedarnya. Beda dengan idul adha, bapak saudara. Kalau idul adha itu sunnahnya imsak, jangan makan jangan minum
Ya sebelum sholat Idul Adha jangan makan dan minum dulu, imsak namanya. Selesai sholat Idul Adha baru makan baru minum. Itu sunnahnya. Bukan puasa, bukan. Karena puasa haram hukumnya. Pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, hari tasyrik haram hukumnya. Tetapi Idul Adha tanggal 10 hari nahar disunnahkan imsak. Sebelum kita melaksanakan sholat jangan makan dan jangan minum. Nanti sunnahnya baru selesai sholat. Selesai sholat Idul Adha baru kita makan, baru kita minum. Ini yang begini-begini juga perhatiin ya. Subuh juga jangan ngerokok dulu. Kalau Idul Adha tuh habis sholat subuh jangan langsung ngerokok ya. Ini kata saya sih nggak makan Ustaz, ngerokok doang. Sama juga nggak boleh ya. Kalau Idul Adha jangan ngerokok dulu deh tuh, imsak namanya. Terus sampai selesai Idul Adha. Nah kalau udah selesai Idul Adha baru kita makan, baru kita minum dan sesuatu yang kita pengen, misalnya mau ngerokok dan lain dan sebagainya. Tapi kalau Idul Fitri sebelum Id disunahkan berbuka, makan, minum dan sebagainya. Seperti itu. Jadi artinya kita menjalankan sunnah Rasul. Ini yang kata Nabi, sunnah Rasul. Ya, jadi sunnah Rasul tuh hal-hal yang memang dianjurkan, diperintahkan sama Rasul. Nah kita ayo jalanin. Insya Allah itu nanti besar pahalanya. Ya, kok bapak belum makan, bapak belum minum, ini sunnah Nabi. Karena kita ini Idul Adha. Nah begitu. Terus ada lagi, ya kok bapak makan dulu, minum dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri, ini sunnah Nabi. Jadi apa yang kita kerjakan tuh berdasarkan sunnah. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti nilainya jadi ibadah, dapat ganjaran pahala. Nah seperti itu. Walau fitoriki, sekalipun di jalan, au fil masjidi, atau di masjid, bal aula, akan tetapi lebih utama. Bahkan boleh makannya di masjid, ya di musola, nggak apa-apa. Ya kalau memang di rumah kagak sempat, bawa tuh ya makanan atau makan di masjid. Begitu. Ya karena ini Idul Fitri. Fala tankharimu bil aqli fitoriki al muru'ah, maka tidak mencederakan dengan sebab makan di jalan al muru'ah, ya li uzri, karena uzurnya. Jadi kalau seandainya ya dia enggak sempat makan di rumah dah karena jalannya menuju masjid jauh, kan ini dulu cerita jauh ini ya, dulu masjid itu jauh. Makanya kalau hari Jumat ya pas berbetulan ya Idul Fitrinya hari Jumat, itu ada pendapat enggak usah sholat Jumat lagi karena memang jarak rumah dengan masjid jauh. Enggak seperti sekarang. Kalau sekarang mah alasannya males itu. Ya begitu. Lah masjid di depan rumahnya ya paling jauh juga ya berapa meter, 100 meter. Enggak ada yang sampai 10 kilo ke masjid. Ya enggak ada. Nah, kalau dulu memang jauh Pak, di desa, di kampung. Apalagi kalau hujan, becek, belok, debel, semuanya ada di situ. Ya. Nah sehingga ada tuh pendapat kalau kebetulan Idul Fitri jatuh hari Jumat, maka ada pendapat dia nggak perlu ya sholat Jumat karena pulangnya juga lama, perginya bisa memakan waktu 1 jam lebih, ntar pulangnya bisa makan waktu 1 jam lebih, sehingga agama tidak mau menyusahkan, udah jangan balik lagi dah tuh begitu. Nah kalau sekarang ya nggak begitu, hujan juga kagak becek, ada payung, ada kendaraan, ya, nah itu bisa begitu, ya sehingga nggak usah lah, jangan buat masalah dah. Wah ini hari Jumat, ya menurut satu pendapat bilang boleh kagak sholat Jumat, iya, tapi lihat situasi dan kondisinya saat itu. Jadi kita harus tahu juga kondisinya. Ya, jadi kalau sekarang mah, ya misalnya Jumat, ya Idul Fitrinya hari Jumat. Sholat Idul Fitri pulang, ya ntar balik lagi Jumat, jangan tidur. Nah, kalau udah tidur, sholat Jumat tidak wajib. Ya begitu. Ya, jadi ini alasannya udah ya kurang ngepas. Nah begitu, karena kita enak. Nah begitu, sehingga kita aidah kita sholat. Ya, sehingga jangan sampai yang sunnah kok bisa mengalahkan yang wajib. Sholat Jumat apa? Wajib. Sholat Idul Fitri sunnah. Nah kalau itu alasannya karena menyusahkan, agama nggak mau nyusahin umatnya. Kalau dia berangkat jauh banget, makanya itu boleh makan bawa di jalan, nggak mencacatkan muru'ah. Kan biasanya kita perlu muru'ah, kita jaga. Apalagi yang udah jadi khotib, yang udah
ya jadi muazin, yang udah jadi imam, jangan makan di warteg pakai angkat kaki, jangan. Ya, itu imam kita makannya di warteg. Nah, jangan udah. Ustaz, tapi kan saya lapar bungkus bawa di rumah. Nah, begitu. Saya dulu waktu ngaji sama Muallim Syafi'i Azami begitu diajarinnya. Ya kalau udah jadi khotib, udah jadi Bilal, udah jadi muazin, jangan sembarangan makannya. Itu bisa merusak muruah. Apalagi pakai celana pendek. Khotib kita pakai celana pendek olahraganya. Tuh main gaplek. Ya, malam main gaplek, subuh jadi sholat imam. Lah itu imam kita sholat subuh. Iya semalam bukan lagi main gaplek. Iya emang dia. Ya cuma pecinya aja beda. Kalau lagi sholat pecinya cakep begitu, lagi main gaplek dibalik. Ya begitu. Jangan. Ya begitu Ustaz. Tapi kan saya main gaplek kagak main judi. Ya walaupun gak main judi, tetap udah kurang bagus muruahnya. Nah seperti itu. Tapi makan dibawa ke jalan dalam rangka Idul Fitri karena jauh dia, itu tidak merusak ya muruah. Kenapa? Li uzrihi, uzur. Karena memang dia disunahkan makan sebelum Idul Fitri. Rumahnya jauh, ya boleh bawa bekal. Ya di jalan nanti dia pada makan. Itu karena terlalu jauhnya rumah dengan masjid sampai begitu. Ya kalau sekarang kan udah nggak mungkin begitu. Ya, ini alasannya seperti itu. Jadi kita tetap sunnah makan di rumah lah, makan di rumah. Ya, jadi kalau seandainya kita ya beli sesuatu makanan, ya jangan kita lihat nih banyak orang apa, kita di warteg ngobrol, angkat kaki apa. Oh iya, saya nih sekarang udah jadi imam, saya udah jadi khotib, saya udah jadi Bilal. Nah itu dijaga muruahnya dijaga. Nah seperti ini muruah paling penting. Ya begitu. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini tolong dipahami benar. Tapi kalau dalam rangka Idul Fitri karena disunahkan makan terlebih dahulu sehingga dijauh jaraknya dari rumah ke masjid sehingga nggak keburu makan di rumah, dibawa makanan, kemudian pala tantarhimu bil akli pitoriki al muru'ah. Jadi nggak apa-apa tuh sambil dia bawa bekal di jalan dia makan, itu tidak ya mencacatkan muru'ahnya. Alasannya apa? Li uzrihi. Karena itu uzur, bukan faktor kesengajaan, tapi ini udah terpaksa, udah uzur namanya. Wa yusannu, dan disunahkan atamru. Ya, di tamr ini makanya artinya makannya korma, bukan disunahkan pakai kain tamr, bukan, salah ya. Nah begitu. Oh berarti kita sunnah kalau Idul Fitri pakai kain tamr, bukan? Ya salah ngartiin berarti ntar. Ya sekarang tamr banyak ya. Tamr banyak. Jadi kita kalau sholat Idul Fitri sunnahnya pakai kain tamr, bukan, salah. Sunnahnya sebelum sholat Idul Fitri makan. Yang dimakan apa? Tamr. Tuh. Di tamr di Indonesia kok tamr dimakan? Nah tamr ini artinya korma. Nah, begitu. Jadi sunnah tuh Bapak Saudara, kalau kita mau sholat Idul Fitri makan korma. Nah seperti itu. Wa kaunuhu witron, dan disunahkan lagi ganjil. Nah kita mau makan korma, makannya apa? Ketupat. Nah ketupat sunahnya ganjil. Ya gitu. Kalau ambil satu kurang 3 ya kagak habis. Iya begitu. Kan sunahnya ganjil makan. Korma tuh kan sunahnya ganjil. 1. Kalau 1 nambah 2, tambahin lagi jadi 3. Gitu. Kalau 3 masih mau nambah 4, harus tambahin lagi jadi 5. 5 udah ganjil masih kurang 6 diambil, tambahin lagi 1, habis jadi 7. Itu namanya ganjil. Nah, seperti itu. Makanya kalau udah 1 cukup dah. Masih enak nambah lagi 1, 2 genap, tambahin lagi 1 ganjil. Ketupat begitu, 1 diambil, wah kurang. Ya nambah lagi 1 genap, sunain tambah lagi 1, 3. Aduh kelenger dah tuh. Nah, seperti itu. Jadi sunnahnya makan kormanya ganjil. Wa yumsiku fil adha, dan disunahkan imsak. Jangan makan, jangan minum, bukan puasa namanya, imsak saja. Nahan, gak usah makan, gak usah minum terlebih dahulu pada sholat Idul Adha. Jadi sholat terlebih dahulu, habis sholat baru makan dan baru minum atau mengerjakan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Itu namanya kita sunnah imsak. Ya, lil ittiba'i, karena ittiba Rasulullah.
Jadi ini semuanya ittiba, ngikut kepada Rasulullah. Karena memang Rasul ngajarin begitu. Kalau sholat Idul Adha imsak, jangan makan, jangan minum. Tapi kadang-kadang sekarang orang jarang udah merhatiin begitu. Kecuali yang pada ngaji kali. Kalau yang pada ngaji masih ingat tuh. Oh ini sholat Idul Adha, kita jangan makan, jangan minum. Dimulainya dari sholat subuh. Dari mulai sholat subuh udah nggak usah makan. Terus ya jangan habis sholat subuh makan. Ya itu sama aja. Ya jadi dari mulai subuh udah nggak usah makan. Terus dah imsak gitu. Kayak orang puasa. Mulai subuh nggak makan kan puasa. Kan kita mulai puasa dari mulai apa? Subuh. Nah itu dari mulai subuh kita imsak. Jangan makan, jangan minum, jangan merokok. Nanti selesai sholat Idul Adha baru makan, minum dan sebagainya. Nah itu ternyata lil ittiba, ngikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyamtaza yaumu Idul Fitri. Waliyamtaza dan juga supaya beda mana hari Idul Fitri amma qablahu daripada sebelumnya, bil mubadarati segera, bil akli untuk makan. Jadi ada bedanya. Ya ini Idul Fitri, ini Idul Adha. Kalau Idul Fitri emang ya disunnahkan untuk apa? Untuk makan. Tapi kalau Idul Adha suruh imsak. Ya, jadi ya amma qabla bil mubadarah untuk segera, bil akli untuk makan. Wa yundabul fitru yauman nahri dan disunnahkan berbuka pada hari nahar, makan ala syai'in atas sesuatu min udhiyatih dari udhiyahnya. Bahkan pada saat dimakan nanti kalau bisa udah mulai makan dari daging korbannya. Kalau dia sudah berkorban minimal beberapa ya potong diambil, dimatengin, nah silahkan dia makan. Tapi sekarang udah kayaknya udah gak bisa tuh yang begitu. Kita habis makan datang ke masjid udah sampai zuhur kagak pulang. Kenapa? Tugas kita banyak. Nah begitu ya, kita udah kagak ngurusin di rumah dah, udah dah yang penting urusan di masjid selesai dulu. Nah begitu ya, jadi kita pengen makan ya memang yang udah dimasak dari kemarin kita beli, yang mungkin beli daging atau beli lauk yang lainnya udah dimasak siap, nah itu yang kita makan. Sementara untuk makan dari hasil binatang yang kita korbankan ya belum dah. Paling-paling entar udah siang makannya. Seperti itu. Karena memang kita udah punya tugas khusus untuk melayani ya masyarakat. Nah, begitu karena kita diberikan kepercayaan ya untuk ya apa tuh melaksanakan kegiatan pengorbanan. Nah, itu. Jadi ini dibilang wa yundabul fitru yauman nahri ala syai'in min udhiyatih. Ya apalagi orang Indonesia makannya enggak boleh terlalu siang. Enggak mungkin kita makan jam 10. Wah, udah perut udah susah dah nih. Kita biasanya kalau makan paling siang banget jam 8. Jam 8 udah siang banget itu. Ya, ada yang makan jam 6 udah makan. Ya, jam 7 udah makan. Nah, seperti itu. Ya, kalau mungkin dalam kondisi di tempat-tempat lain ada yang kuat tuh baru makannya jam 9, baru makan jam 10. Ya, nah itu. Tapi kalau di kita kebiasaannya makan pagi benar-benar pagi. Iya, benar-benar pagi tuh. Kadang-kadang orang yang mau kerja nih gini udah pada makan. Ya, ada jam 6 udah pada makan sebab dia ya setelah itu berangkat. Ya, nah seperti itu. Ya, tapi kalau di tempat-tempat lain tuh jam 9, jam 10 baru pada sarapannya. Nah, seperti itu. Nah, makanya agak beda sedikit di sini. Ya, jadi wa yundabul fitru yauman nahri dan disunahkan berbuka pada hari nahar ala syai'in atas sesuatu min udhiyati dari binatang korbannya. Wa yukrahu tarku zalika dan dimakruhkan meninggalkan itu. Tuh dimakruhkan kita. Kalau bisa emang makan tuh pagi dari binatang korbannya. Ya susah dan ini ya. Bahkan di sini wa yukrahu tarku zalika. Palingan kita makannya entar siang ya. Nah kalau siang makan siang insya Allah dah makan dari daging korban ya. Nah nanti baru paslun fi sholatil kusufi dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin. Ya jamaah sekalian, akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah.
tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Ishfa' lana ya Habibana. Ishfa' lana ya Habibana. Ishfa' lana ya Habibana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.